Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat Natal buat BMC New York, dan saya yakin Natal tahun ini akan menjadi sebuah terobosan buat setiap kita. Yang percaya Tuhan memberi terobosan, katakan amin. Saudara, tahun ini kita banyak belajar tentang future foresight. Dan tahun 2026 Tuhan memberikan tema buat kita impactful life. Bagaimana hidup kita nggak cuma untuk diri kita, tapi kita mau jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Tuhan, dan juga bagi orang-orang sekitar kita. Yang percaya dan amin. Nah, subtema bulan ini kita banyak belajar tentang be a blessing. Bagaimana kita tidak hanya minta berkat, tidak mengejar berkat, tapi bagaimana hidup kita bisa jadi berkat. Siapa mau hidupnya diberkati? Angkat tangan. Wow, siapa hidupnya mau jadi berkat? Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, hari ini izinkan saya membagikan sebuah renungan firman dengan tema pahlawan tanpa panggung. The hero without a stage. Saudara sekalian, semua orang pasti ingin dikenal orang, menjadi orang yang berguna, berdampak bagi banyak orang. 14 Desember 2025 kemarin terjadi peristiwa penembakan dari dua orang yang benar-benar mempunyai faham radikal. Dan saudara sekalian, di Bondi Beach, Sydney, Australia, terjadi perayaan Hanukkah di mana komunitas Yahudi lagi merayakan itu, dan tiba-tiba tembakan membabi buta. 16 orang meninggal, 40 orang lebih luka-luka. Namun saudara sekalian, di antara peristiwa tragis yang mengerikan itu, ternyata ada beberapa hal-hal yang menarik yang kita bisa belajar. Karena ada orang-orang yang dianggap sebagai hero atau pahlawan di masa sulit itu. Ada seorang pria bernama Ahmed Al-Ahmed. Dia adalah seorang pria dari Sydney yang bernama Ahmed Al-Ahmed, 43 tahun. Menjadi sorotan internasional karena aksinya yang sangat berani. Saat salah satu penembak itu lagi menembak memberondong, saudaraku. Ahmed ini melakukan pendekatan, saudaraku, ke salah satu pelaku bersenjata, lalu merebut senjata itu tanpa pengaman apapun. Sehingga akhirnya dia bisa melumpuhkan pelaku itu, penembak itu, saudaraku, tetapi akhirnya dia mendapat tembakan 2 kali daripada penembak satunya. Nah, rupanya aksi ini terekam di video, saudaraku, sehingga akhirnya viral di sosial media. Saudaraku, akhirnya dia dijuluki sebagai pahlawan. Untungnya dia tidak mati, dia berhasil survive di rumah sakit, sampai dia dikunjungi oleh yaitu Perdana Menteri Australia. Bahkan yang menarik, saudaraku, ada seorang influencer yang akhirnya begitu simpatik dengan Ahmed ini. Karena keberaniannya mencegah lebih banyak lagi korban. Akhirnya dia, saudaraku, mengumpulkan, menggalang dana. Dan ada ratusan ribu orang yang mengumpulkan. Dan akhirnya mendapatkan 2,5 juta dolar Australia, sekitar hampir 1,7 juta US dollar. Namanya terkenal. Wow, akhirnya dia kaya mendadak. Kenapa? Karena dia mempunyai sebuah keberanian untuk menolong dengan menaklukkan si penembak itu. Nah, tentunya saudara pasti berkata, wow, kalau jadi Ahmed bin Ahmed enak. Akhirnya mendapat pujian, kekaguman, terkenal, bahkan reward uang yang besar. Tapi sebenarnya kalau Anda sadar, dalam peristiwa tragis itu juga, ada orang-orang lain, ada para pahlawan-pahlawan yang tidak kelihatan. Mereka adalah pahlawan tanpa panggung. Siapakah mereka? Itulah para lifeguard atau penjaga pantai. Anggota tim penyelamat ini, mereka berlari di tengah bahaya. Meskipun tembakan masih terdengar dan saudaraku secara acak, namun mereka
berusaha mati-matian menyelamatkan para korban dan memberikan pertolongan pertama CPR di tempat itu, saudaraku. Dan Anda tahu ada juga warga lain, orang-orang biasa yang kita tidak kenal, tidak masuk sosial media, tapi mereka melakukan tindakan berani untuk apa? Melindungi orang-orang lain, terutama anak-anak kecil. Dan ternyata mereka pasang badan, kalaupun tertembak, biar tubuh mereka yang tertembak, sementara anak-anak kecil itu terselamatkan. Saudara sekalian, ada pahlawan yang punya panggung, ada pahlawan yang mendapat yaitu spotlight, lampu sorot, dan orang mengenal. Tapi kalau saudara ternyata mendapatkan sebuah kondisi yang menyedihkan. Kita udah berbuat baik, kita udah menolong orang, namun tidak ada pujian, yang ada justru dilupakan. Dengar baik-baik, manusia bisa melupakan, Tuhan tak pernah melupakan. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Nah, setiap kali kita berbicara Natal, nama pertama yang muncul dalam peristiwa Natal selain Yesus adalah siapa? Maria. Maria memang adalah wanita yang luar biasa. Dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Lalu dalam peristiwa Natal kita sering dengar orang-orang Majus dari timur. Kita juga sering dengar para gembala Efrata yang akhirnya mendengar dan melihat bala tentara sorga menyanyi, memuji Tuhan. Dan ada kabar sukacita atas kelahiran Yesus. Dalam peristiwa Natal kita juga sering mendengar Raja Herodes yang begitu iri dan benci dan ingin membunuh bayi Yesus. Tapi tahukah Anda, banyak orang Kristen lupa bahwa dalam peristiwa Natal ada seorang pahlawan yang tanpa panggung, pahlawan yang senyap, yang orang jarang bahas, jarang periksa. Tetapi nama orang ini adalah orang yang hebat. Namanya adalah Yusuf. Kata bersama saya Yusuf. 2, 3. Ya, lebih keras. Yusuf. 2, 3. Yusuf adalah pahlawan tanpa panggung yang mengguncang peristiwa Natal. Inilah keteladanan pria biasa, namun mau dipakai Tuhan untuk mengawal dan menjaga rencana karya keselamatan. Yusuf tidak pernah menulis satupun kitab di Alkitab. Yusuf suami Maria ini namanya jarang disebut. Dan tidak ada satupun catatan perkataan Yusuf di dalam Alkitab. Namun tanpa ketaatannya, namun tanpa peran Yusuf, Kristus bisa saja mati sebelum misi keselamatan dimulai. Nah, hari ini izinkan saya mengajak saudara agar kita mau hidup berdampak, berguna, menjadi berkat. Yuk, selain kita belajar dari pribadi Yesus, malam ini kita belajar dari Bapak jasmani Yesus, namanya Yusuf. Yang mau belajar jadi pahlawan yang dipakai Tuhan, katakan amin, katakan haleluya. Nah, beberapa pelajaran penting bagi kita hari ini. Yang pertama, Yusuf memiliki ketaatan melebihi egonya. Joseph's obedience was greater than his ego. Saudara, Yusuf ini manusia normal seperti kita. Dia punya ego, dia punya kemauan, dia punya planning, tetapi akhirnya Yusuf memilih untuk taat kepada rencana Tuhan melebihi egonya sendiri. Lihat buktinya Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yaitu apa? Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sesudah bangun dari tidurnya. Kalau Anda baca sebelumnya, sebelum dia tidur, dia sudah berencana menceraikan Maria, tunangannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersetubuh dengan Maria. Tapi Maria mengklaim sedang mengandung dari Roh Kudus. Nah, Yusuf yang dalam keadaan galau, waktu dia tidur tiba-tiba Tuhan datang mengutus malaikatnya dan memberi mimpi, jangan takut Yusuf, ambillah nikahi Maria, sebab anak yang dikandung itu adalah kudus dari Roh Kudus dan beri dia nama Yesus. Nah, dengar baik-baik,
Yusuf bangun, lalu berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Kata bersama saya, berbuat seperti yang diperintahkan. 2, 3, berbuat seperti yang diperintahkan. Tahukah Anda, perintah Tuhan seringkali tidak logis. Perintah Tuhan seringkali bertentangan dengan ego dan kemauan kita. Terkadang Tuhan sengaja memang tidak memberi penjelasan detail terhadap setiap perintah dan rencananya. Supaya apa? Supaya saudara belajar percaya dan taat melebihi logika dan ego kita. Katakan amin. Coba lihat, Yusuf menerima perintah yang menurut saya brutal. Kenapa? Calon istrinya hamil, bukan oleh dirinya. Ia harus tetap menikahinya. Bayangin, ya kan? Ia harus menanggung malu di depan masyarakat. Wow, jelas reputasinya akan hancur. Ia harus menjadi ayah bagi anak yang bukan dari darahnya. Ia harus membesarkan anak ini dalam asuhannya. Nah, saudaraku, dengar. Ini bukan perintah yang ringan. Ini perintah yang membuat reputasi, nama baik bisa hancur. Ingat pada zaman itu, saudaraku, itu di Nazaret, saudaraku. Wow, itu keadaannya full dengan gosip, saudara itu. Saya mau tanya, kira-kira di New York ini gosipnya kencang juga enggak? Oh enggak ya. Ya, kencang enggak gosip di New York? Kencang enggak? Hah, kencang enggak? Nah, rupanya sama, saudara itu. Nah, Anda tahu, saudaraku, itu pasti gosipnya kencang sekali. Tapi Yusuf memilih taat melebihi egonya. Sebelum Tuhan memakai hidupmu secara besar-besaran, Dia akan mengetes, menguji, apakah kamu taat dalam keadaan sulit dan tidak nyaman. Dan puji Tuhannya, Yusuf lulus. Ia tidak berdebat dengan Tuhan. Ia tidak curiga dengan Tuhan. Ia tidak lagi minta tanda ketiga, keempat, kelima, ke-100. Tapi dia bangun tidur langsung taat. Dan akibatnya dia mengalami proses dan perkenanan Tuhan. Sudah dengar baik-baik. Hari ini ada banyak anak-anak Tuhan. Dia berkata begini, oke, aku mau taat. Tapi asal aku suka. Aku mau taat kepada perintah Tuhan, asal cocok dengan seleraku. Dengar baik-baik. Bahkan dunia berkata, do what your passion. Lakukan apa yang menjadi passionmu, yang jadi kesukaanmu, yang kamu senang. Nah, jadi dunia sedang mengajar, mencekokin kita, membrainwash kita. Artinya apa? Kalau kamu nggak suka, kalau itu berbeda dengan passionmu, kalau itu memang beda dengan apa yang kau suka, jangan lakukan. Nah, kabar buruknya, dengar, perintah Tuhan seringkali berbeda dengan passion, kesukaan kita. Perintah Tuhan seringkali bertentangan dengan kemauan kita. Contoh, ada yang tanya sama segini, Pastor Lukas, hari-hari ini banyak orang cerai. Bahkan bukan cuma non-Kristen, tapi yang Kristen, bahkan hamba Tuhan ada cerai. Jadi bagaimana saya menghadapi pasangan pernikahan yang seperti ini, seperti neraka. Saya mau cerai aja. Saya berkata, tetap walaupun laki favorit, bahkan walaupun itu suatu keputusan yang sesuai dengan ego dan kemauanmu, tetap lebih baik memilih jalan Tuhan. Kenapa? Ketaatan kepada Tuhan, walaupun berbeda dengan kesukaan dan ego kita, percayalah hasilnya adalah kemuliaan yang dahsyat. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Saudaraku, ketaatan kepada Tuhan teruji saat kita lewati hal-hal yang bertentangan dengan keinginan kita. Apalagi di kerjaan. Saya mau tanya orang-orang BMC New York, di kerjaan ada enggak orang-orang yang jahatnya bukan main? Ada enggak? Ini ditanya enggak jawab. Ada enggak? Halo, ada enggak? Ada enggak di kerjaan adik kandungnya Lucifer? Ada enggak? Wih, encik satu itu kalau di kerjaan galaknya bukan. Ada enggak? Ada enggak? Yang pasti bukan saudara yang galak loh, saudara. Nah, jujur, saudara kalau menghadapi orang kayak begitu, daging kita, ego kita, emosi kita, mau ngapain? Bila perlu saya rujak habis.
Saya cincang-cincang. Saya akan balas hajar lebih jahat. Belum tahu siapa saya. Ya kan, emangnya dia siapa, saudara? Nah, Anda tahu, saudara. Tapi Tuhan berkata, apa? Balaslah kejahatan dengan, puji Tuhan, masih ada yang ngomong, berani ngomong. Balaslah kejahatan dengan, enak aja, enci itu. Aku akan berbuat lebih jahat lagi. Lu bisa senggol gua, saya bisa bacok kamu, saudara. Tapi mari, perintah Tuhan walaupun bertentangan dengan ego kita, just do it. Anda tahu engkau akan berdampak, hidupmu akan berkualitas. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Di saat ada situasi yang berat dan tidak menyenangkan, maukah kita seperti Yusuf tetap taat ketika kita harus lewati masa-masa ujian. Bahkan bagaimana saudara bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau saudara tidak mau belajar taat dengan otoritas yang terlihat, baik itu adalah saudaraku pemerintah, baik itu gembala di gereja, kemudian bos di tempat kerjaan, maupun juga saudaraku suami dalam keluarga. Ayo hari ini, orang tua kita juga adalah wakil Tuhan. Tidak ada orang tua yang sempurna, tapi percayalah janji Tuhan tidak pernah salah. Siapa yang taat dan hormat sama orang tua, dia akan panjang umur, diberkati, dan akan mengalami kebahagiaan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudara. Nah, ayo kita belajar taat walaupun bertentangan dengan ego. Hari ini dunia sedang berkata, pokoknya apapun yang tidak kamu suka, apapun yang tidak kamu senangi, apapun yang tidak enak, tinggalkan. Makanya di survei banyak orang dikit-dikit pindah kerja, dikit-dikit pindah gereja, dikit-dikit pindah kota, sudah tahu. Tapi saya percaya BMC New York tidak demikian. Orang-orang yang taat walaupun suka maupun duka, tetap setia, taat sampai akhir. Yang percaya katakan haleluya. Senggol kanan kiri kanan. Lu taat nggak sampai akhir? Nah, kira-kira di New York banyak nggak jemaat orang Kristen yang gampang pindah gereja? Banyak nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada yang ngaku maksud saya, saudara. Iya kan, saudaraku? Hanya hal-hal kecil langsung tersungging, saudara tahu. Langsung kemudian berkata, udah pindah gereja, saudara tahu. Nah, dengar baik-baik. Berapa banyak orang dikit-dikit lalu kemudian emosi dan sebagainya. Ayo belajar seperti Yusuf. Walaupun itu perintah Tuhan bertentangan dengan egonya, dia akhirnya mau belajar taat. Sudah dengar baik-baik, di balik ketaatan saat kita menyerah pada kehendak Tuhan, hasilnya akan dahsyat. Sudah ada yang tanya sama saya, Pas Lukas, saya lihat kalau dari karunia Anda dan apa yang Anda kerjakan, wah kalau Anda jadi seorang businessman, pasti akan berhasil usaha Anda. Saya berkata, ya semua karena Tuhan. Jadi sebetulnya pingin jadi hamba Tuhan atau jadi pengusaha. Yang pasti nggak boleh dua-dua, saudara. Lalu saya berkata, secara daging lebih enak jadi pengusaha. Kenapa? Kemudian cari duit, lalu kemudian melayani Tuhan, enak. Sementara jadi hamba Tuhan, saudaraku, ya kan? Dikit-dikit diomongin orang, ya kan? Loh ya kan? Di sini nggak ada, puji Tuhan, baik-baik semua. Dikit-dikit, saudaraku, disalah ngerti orang. Ya kan, nanti naik mobil mewah, wah, pendeta kok naik mobil mewah, ya saudara. Pendeta paling aman, enggak naik mobil, naik unta. Seperti orang Majus dari timur, saudara. Bayangin dari Philadelphia, saya kalau naik mobil unta, berapa bulan nyampe, saudara. Nah, ayo kita belajar yuk. Secara daging saya sebelumnya mau jadi pengusaha enak, sambil kerja, kemudian melayani. Tapi ketika tahun 97, Tuhan panggil saya, ayo menyerah ke ladang Tuhan. Saudaraku, walaupun itu bertentangan dengan daging, kesukaan saya belajar berserah pada Tuhan. Dan begitu saya full time jadi hamba Tuhan, saya kaget. Kenapa? Karena saya cuma terima gaji tidak lebih dari 20% daripada waktu saya ada di dunia sekuler. Secara manusia bisa berontak, tapi saya belajar taat. Nggak ada janji Tuhan, kamu kalau taat nanti aku bawa ke Amerika. Nggak pernah ada itu. Yang saya lakukan cuma taat. Dan puji Tuhan, malam ini saya bisa ketemu dengan saudara, orang-orang New York yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Yang kedua, poin yang kedua, Yusuf peka dan bergerak cepat mengikuti tuntunan Tuhan.
Ayo ucapkan sama-sama 2, 3. Yusuf peka dan bergerak cepat mengikuti apa? Tuntunan Tuhan. Lihat Matius 2 ayat 13-14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, get up, ambillah anak itu serta ibunya, ambil bayi Yesus dan Maria, larilah ke Mesir. Kata bersama saya, larilah. Dan tinggallah di sana, di Mesir, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah. Lalu dia rapat panitia. Minta pertimbangan kanan kiri, jadi harus berangkat enggak? Enggak. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Kata bersama saya, malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Lalu Tuhan mengirimkan malaikatnya. Kenapa bukan pada Maria? Namun kenapa kepada Yusuf? Dugaan saya, Maria tipe wanita yang sukanya alon-alon asal kelakon, saudara itu. Sementara Yusuf seorang yang Tuhan tahu, dia bukan cuma taat melebihi logikanya, tapi dia juga mau bergerak cepat ketika peka dengan perintah Tuhan. Akhirnya saudaraku, di tengah malam, tanpa rencana B, tanpa menunggu fajar, tanpa tanya apakah di Mesir nanti ada rumah tempat tinggal. Tapi Yusuf segera lari membawa Yesus dan juga Maria. Dan Anda tahu saudaraku, seandainya, ini cuman mari kita lihat, Yusuf terlambat 6 jam lebih dari itu. Bisa jadi tempat di mana dia ada dengan Yesus sudah terkepung oleh tentara Herodes. Tetapi yang menarik, Yusuf ini peka dan akhirnya dia bergerak cepat mengikuti tuntunan Tuhan. Tuhan mempercayakan masa depan keselamatan dunia kepada kepekaan seorang pria bernama Yusuf terhadap suara Tuhan. Hari ini saudaraku, mari kita belajar untuk dengar-dengaran. Kata bersama saya, dengar-dengaran. 2, 3. Ayo pegang telinga masing-masing. Dengar-dengaran. Ya, kenapa? Di zaman yang serba tidak menentu ini, kalau engkau dengar apa yang Tuhan katakan, mari segera lakukan dengan setia. Dan hasilnya akan dahsyat. Yang mengerti katakan amin. Saudara, dalam hidup saya belajar. Dari kesalahan maupun apa yang terjadi. Saya mau belajar Tuhan. Biar hatiku tidak keras, seperti pujian tadi. Tapi hatiku lembut ketika engkau berbicara. Supaya aku menangkap, menyambar dengan kuat. Dan aku segera melakukannya. Saudara, saya masih ingat ketika BMC Philadelphia 2006 kita kebakaran gedung yang kita sewa. Habis. Tapi Tuhan buat mujizat. 8 bulan kemudian 2007, Agustus 2007, kami berhasil beli gedung dari Medical Center. Kita rubah jadi Miracle Center. Lalu 2009 selesai renovasi besar-besaran, kita mulai dedikasikan gedung itu, kita mulai ibadah. Yang menarik pada waktu itu, waktu dalam penyembahan, secara jelas Tuhan ngomong gini, hambaku, jangan cuman bayar minimum payment, cicilan gedung ini. Jujur waktu itu, tiap bulan kami harus membayar 20.000 US dollar. Jumlah yang besar sekali. Kami tidak mau sebesar itu sebenarnya. Tapi karena begitu dibongkar, mau direnovasi, banyak hal yang di luar dugaan. Anda tahu akhirnya, saudaraku, kita harus ambil loan bank yang cukup besar. Dan tiap bulan sebesar itu. Tapi Tuhan malam itu dalam penyembahan, waktu dedikasi Tuhan ngomong gini, cepat, percepat. Kalau ada berkat lebih, tambahin prinsipalnya. Saya bilang sama beberapa tim inti, Tuhan ngomong begini, yuk kita melangkah dengan iman. Saudara, sehingga setiap bulan ketika ada berkat, selain kami bayar cicilan 20.000 US dollar, ada berkat tambahan 5.000, kita tambahin. Ada berkat tambahan 10.000 kelebihan, kita tambahkan. Ada berkat kelebihan 15.000, kita tambahkan, terus tambahkan. Dan oleh kemurahan Tuhan, tidak 30 tahun, harusnya 30 tahun cicilan baru lunas. Tapi kemurahan Tuhan, tidak sampai 7 tahun, kami sudah bebas hutang. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, ada beberapa teman pengusaha ngomong ini, Pastor Lukas, kalau kami pengusaha,
lebih mikir loan panjang enggak apa-apa, supaya uang lebih diputar. Saya berkata, kita bukan Yesus, kita betul-betul menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Nah, siapa yang tahu akhirnya 2020 terjadi pandemi, betul? Nah, lockdown, enggak ada ibadah, dan semua kondisinya berat. Nah, saya cuman baru nyadari kalau kita enggak taat dengan perintah Tuhan. Seandainya waktu pandemi 2020 kami masih punya cicilan 20.000 setiap bulan. Wow, kami akan kesulitan. Dan kami bisa tidak survive. Tapi kemurahan Tuhan sampai hari ini. Bahkan tahun 2019 akhir. Tuhan tuh ngomong sama saya jelas. Segera persiapkan, bangun sel group lebih banyak lagi. Akhirnya kita adakan pemuritan. Akhirnya saudaraku 2020 awal. Kalau nggak salah Januari atau Februari. Semua ketua sel group yang kita sudah latih, kita doakan, tabiskan di depan jemaat. Ayo cari jiwa. Dan mereka bergerak selama beberapa. Nggak tahunya Maret 2020 hanya selisih berapa minggu kemudian. Lockdown. Saudara, saya baru nyadari. Wow, untung ya kita belajar taat. Sehingga akhirnya pada waktu lockdown, orang nggak bisa kemana-mana. Tapi ketua-ketua sel group ini bergerak dalam BFA. Mereka mengembalakan melalui Zoom dan sebagainya. Mereka tetap mengontakin, ada yang sakit didoakan dan sebagainya. Toh saya nggak bisa lakukan sendiri semua. Dan puji Tuhan, saudaraku, ternyata selesai pandemi, gereja BMC Villa tetap survive. Kenapa? Karena kami belajar peka dan taat dengan perintah Tuhan. Dan yang menarik adalah apa? Waktu pandemi terjadi, saya juga sembahyang panik, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan berkata, belajar menabur. Apa yang harus aku lakukan? Nabur. Kami lagi sulit, nabur. Akhirnya ada teman pengusaha dari Indonesia. Dia beritahu, Pastor kalau mau ikut gabung dengan kami. Apa yang kalian lakukan? Kami sedang membantu hamba-hamba Tuhan desa di pedalaman di Indonesia. 100.000 rupiah bisa menyelamatkan, menolong mereka bertahan hidup satu keluarga pendeta 1 bulan. Wow, lalu kami sembahyang, Tuhan berkata, tabur sekian besar. Akhirnya saya bilang, oke, kita ambil bagian. Dan akhirnya mereka tetap bisa bertanggungjawabkan semua nama gereja, denominasi, pendetanya. Kami tidak kenal, saudaraku. Banyak sekali kita tabur. Anda tahu saya bilang, Tuhan kami udah kerjakan apa yang kau perintahkan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, belum selesai hambaku. Beri makan. Waduh, sudah nabur besar, beri makan lagi. Sementara tidak ada kebaktian. Saya belajar taat. Oke. Kita belajar beli beras, saya masih ingat waktu lockdown, kita cari beras berapa ton, kita beli Indomie berapa banyak, dan kemudian sudah makanan kaleng, daging kaleng. Selesai itu tiba-tiba saya umumkan di sosial media, orang Indonesia yang tinggal di Philadelphia, South Philadelphia, tidak boleh New York, jauh sudah itu. Ya, asal mau, ya Kristen, tidak Kristen, jemaat bukan jemaat, yang mau SMS saja, beri nama alamat, besok akan ada tim yang mengantar. Saudara, saya kaget, sekian banyak alamat yang kita antar. Dan itu kita kerjakan tiap minggu. Saya bilang, Tuhan kami udah lakukan. Tuhan ngomong, belum hambaku. Beri makan bangsa-bangsa. Jujur saya lemes. Ini aja dananya udah gede. Apalagi makan bangsa-bangsa. Tapi kami belajar peka dan taat. Akhirnya singkatnya, saudaraku, dari keterbatasan dana. Dari semua apa yang kami bisa. Kami mulai bagi di depan Kamis, tiap Kamis di depan gereja. Itu ratusan orang, saudaraku. Waktu pandemi sampai 500-600 orang berblok-blok antri, saudaraku. Dan Anda tahu mereka antri dan kami bagi makanan secara manusia. Tuhan, bagaimana ini? Tuhan berkata, kalau kamu taat, aku yang bela kamu. Yang ajaib, satu demi satu, para donatur Tuhan kirim. Ada yang tiba-tiba kirim 10 box tomat. 6 box busuk semua, saudara. Waduh, anak-anak ngomel. Ya pastor, ini kita ini cuma jadi tempat sampah. Sabar, pokoknya setia lakukan. Dan Anda tahu, tiba-tiba satu demi satu, ada yang datangi. Sampai akhirnya, oleh kemurahan Tuhan hari ini,
Tuhan terus percaya kami. Ada donatur-donatur besar yang akhirnya berkata, kami sudah lihat kamu tiap minggu konsisten dan setia. Sekarang kami diberi akses masuk ke website mereka. Di gudang mereka yang gede sekali. Mereka punya stok cadangan makanan apa saja. Kita tinggal pilih, klik, dan kemudian tinggal jumlahnya berapa. Akhirnya dikirim semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sehingga saudara kemurahan Tuhan ya. Tadi kami bawa beberapa daging ya dari BMC New York, villa untuk BMC New York ya. Ini sebuah hadiah Natal buat setiap saudara dan saya ya. Mohon maaf Pastor Yongki pinginnya daging sapi, saudara tahu. Tapi yang ada daging ayam yang ada, saudara tahu. Tapi mari kita akan makan ayam lebih sehat daripada daging sapi, saudara tahu. Dan yang ketiga, Yusuf memuridkan Yesus dengan benar. Menarik sekali. Yusuf ini orang yang berhasil memuridkan Yesus dengan benar. Mana buktinya? Lihat Matius 13 ayat 55. Waktu Yesus diejek oleh orang-orang Nazaret. Lihat. Bukankah ia, Yesus ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simeon, dan Yudas? Jadi Yusuf diejek sebagai apa? Bacakan, katakan apa? Anak tukang kayu. Kenapa? Karena memang Yusuf dari Nazaret, dia tukang kayu. Jadi dia diledekin. Anak tukang kayu. Tapi lihat yang menarik. Sekarang lompat Markus 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia, Yesus ini apa? Tukang kayu. Bukan lagi anak tukang kayu, tapi apa? Tukang kayu. Loh, jadi beda dong Pastor Lukas. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Memang awalnya Yusuf Bapak Yesus secara manusia adalah tukang kayu. Tetapi Yusuf memuridkan Yesus. Mengajari Yesus kerja keras. Disiplin. Mengajari Yesus untuk bisa mengubah kayu yang kasar. Yang tidak ada artinya. Berubah jadi mebel, jadi benda yang berguna. Dan di situ akhirnya dalam Markus, Yesus juga disebut tukang kayu. Ini membuktikan bahwa proses pemuritan Yusuf berhasil pada Yesus. Walaupun Yesus adalah Allah, Sang Firman yang jadi manusia. Namun ingat, Yesus dibesarkan dan dimuridkan dalam rumah yang sederhana. Sebagai profesi tukang kayu, diajar disiplin kerja. Melalui apa? Keteladanan ayah duniawi. Saudara, Yesus belajar taat bukan hanya kepada Bapa di surga. Tetapi dia juga melihat keteladanan Yusuf, ayahnya di bumi ini. Jangan remehkan figur ayah. Jangan remehkan figur orang tua. Karena sebenarnya masa depan generasi selanjutnya ditentukan oleh kita. Apakah kita bisa mengajar mereka dengan hal-hal yang baik, nilai-nilai kebenaran firman yang bagus, yang berkenan sama Tuhan, ataukah justru kita memberi bad influence, contoh teladan yang buruk dan menghancurkan generasi-generasi berikutnya. Ada orang tua yang nangis di depan saya, meraung-raung. Anak saya seperti itu hancur. Lalu saya berkata, Tuhan, apa yang terjadi di keluarga ini? Lalu Tuhan ngomong gini, apa yang dilakukan orang tua itu tiap hari, direkam oleh sang anak. Dan gak heran anak itu akhirnya hari ini seperti itu. Anak ini orang yang mudah marah dan melakukan hal-hal yang mengerikan. Karena orang tuanya tidak memuridkan dengan baik. Saudara, peristiwa penembakan yang ada di Bondi Beach, Sydney, Australia, membuat kita juga harus merenung. Pelakunya adalah ayah dan anak. Sajid Akram, usia 50 tahun, bersama Nafet Akram, anak kandungnya usia 24 tahun. Anda bisa bayangkan, dari nalar akal sehat, seorang bapak yang mempengaruhi anaknya untuk jadi penuh kebencian, antisemitisme, dan Anda tahu ini akhirnya membuat sang anak juga siap dengan bapaknya.
melakukan pembunuhan secara mengerikan. Saudara, Anda bisa bayangkan betapa pentingnya proses pemuritan. Ayo kita belajar. Siapa pingin anak-anak kita, baik jasmani maupun anak-anak rohani di sekitar kita, menjadi orang-orang yang hebat dipakai Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jujur, salah satu kebahagiaan orang tua, bukan melihat anak kita cuma sukses, pintar cari duit, karirnya maju. Tapi apakah mereka cinta Tuhan? Bahkan mereka peduli dengan pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, saya bukan orang tua yang sempurna. Saya dengan istri saya, Pastor Shirley, kami banyak belajar. Yehuda, anak kami yang pertama, dan Bethany. Mereka juga begitu banyak struggle yang mereka hadapi. Dua anak ini punya karakter yang berbeda. Yang kedua persis kayak bapaknya. Yang pertama persis kayak maminya. Dan Anda tahu saudaraku, kami akhirnya nyadari, kita beri teladan yang baik. Bagaimana kita bisa mencontohkan yang baik kepada anak-anak kita. Kita harus hidupi firman setiap hari. Yang mengerti, katakan amin. Dan saya bersyukur kedua anak kami hari ini adalah anak-anak yang cinta Tuhan. Bagi saya pendidikan penting, tapi cinta Tuhan dan melayani Tuhan itu jauh lebih dari segala-galanya. Apa artinya engkau punya anak hebat, tapi hidupnya hancur. Dan saya didik dia, nak, kamu harus cari istri itu kayak begini, kayak begini, kayak begini. Dia sempat pacaran dan salah, tapi dia akhirnya mau ambil keputusan untuk perbaiki, untuk tetap, saya bimbing dia. Dan puji Tuhan, akhirnya dia mengalami banyak progres, demi progres. Dan hari ini anak saya kemurahan Tuhan setelah lulus dari program masternya dari saudaraku Fuller Theological yang ada di Pasadena, California. Dia harus menyelesaikan 3.000 jam untuk mendapat license dari pemerintah Amerika sehingga dia bisa pindah ke state lain termasuk ke villa untuk mulai praktek kerja lebih serius lagi. Tapi saya bersyukur nak, dia cerita, "Pak, Tuhan baik." Setelah dari pelayanan ke Indonesia Agustus tahun ini dengan keluarga, begitu mendarat, dia ketawa, dia bilang, "Puji Tuhan." Kenapa nak? Ini Pak, lihat Tuhan kasih saya hadiah. Apa? Saya diterima di kerjaan yang saya apply sebelum kita ke Indonesia. Akhirnya di hari ini kerja dengan sebuah perusahaan yang kerjasama dengan pemerintah di California. Mendampingi anak-anak dari foster home. Anak-anak dari saudaraku yatim piatu, anak-anak yang terbuang. Mereka usia 18 tahun harus keluar dari foster home dan masuk ke masyarakat. Dan itu didamping oleh para konselor-konselor yang akhirnya mendampingi untuk mereka siap. Jadi kliennya itu aneh-aneh. Ada yang saudaraku psikopat, ada yang juga bipolar, berkepribadian ganda. Ada juga yang skizofrenia, mendengar suara anjing, mendengar suara setan padahal nggak ada saudaraku. Dan Anda tahu, dan dia lakukan itu dengan passionnya. Dia dengan, saya bilang, nak, kamu ngadepin orang-orang antik kayak gini tiap hari. Hati-hati, kamu jangan saya ketularan loh. Kamu kok suka? Pak, aku senang. Kenapa? Selain yang pertama, karena ini pelayanan. Aku bawa anak-anak muda ini juga ketemu Tuhan. Tapi yang kedua, karena aku lihat Papa sejak kecil. Papa konseling, banyak orang-orang yang membutuhkan konseling. Dan aku pernah berkata, aku pingin kayak Papa. Satu hari hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Wow, jujur. Itu lebih berharga dari 1 juta US dollar. Walaupun kalau dikasih juga terima kasih Tuhan. Saudara. Nah, Anda tahu saudaraku. Bahkan saya diberitahu Yuda, Pak, puji Tuhan. Walaupun Yuda lisensinya belum keluar, tapi setiap tahun saya dapat gaji sekian. Sudah per tahunan. Lalu dia beri jumlah angka. Saya langsung dikasih tahu dia, Pak, per bulan kurang lebih sekian. Saya bilang, tepuk, nak, kamu baru kerja sementara saja. Gajimu lebih tinggi daripada gaji Papa sebagai pendeta. Tapi aku bangga, bukan soal gajinya, tapi karena kamu tetap cinta Tuhan. Dan hari ini saudaraku, apapun yang kita hadapi hari ini, yuk kalau kita pernah salah, memberi contoh kepada keluarga kita, berubah, bertobat, supaya anak cucu kita datang pada Yesus, cinta Tuhan. Anak saya yang kedua, Bethany, perempuan umur 15 tahun nanti, saudaraku, aneh lagi, beda.
Ya, kalau anak kakaknya yang pertama baperan kayak mamanya, dikit-dikit hal apa nyanyi aja langsung mewek, tersentuh. Kalau anak saya yang kedua perempuan kayak papinya, saudaraku, tough, tegar, kuat, saudara. Dan Anda tahu saudaraku, baru SMP saja sudah terpilih menjadi ketua presiden daripada anak-anak, ya 300 anak sekolahnya, saudaraku. Dia terpilih, padahal saingannya banyak orang-orang Amerika, orang putih, orang hitam, saudara. Tapi dia memang benar jago. Kenapa? Semua pesaing-pesaingnya yang mau dipilih, dia deketi. Dan dia berkata, ayo mau kerjasama, kita join atau kamu akan harus turun. Saudara, Anda tahu saudara, akhirnya, oh iya, kerjasama. Kalau kamu mau, kamu jadi wakilku, aku jadi presidennya, saudara. Saya dicerita gitu, saya bilang, dari mana kamu belajar? Kan kayak papa, saudara. Nah, Anda tahu, yuk kita belajar ya. Dan hari ini dia berkata, puji Tuhan Pak, dia tunjukkan ya TikToknya. Saya lebih famous dari Papa. Loh, kenapa? Followernya sekali dia posting, wah lebih banyak saudaraku. Saya berkata, nak, jangan gunakan hanya untuk dirimu, gunakan untuk Tuhan. Siapa? Karena akhirnya dengan banyak teman-temannya, dia mulai bawa banyak jiwa datang pada Yesus. Itu satu kebahagiaan. Dia juga melayani di Kids Church, di tempat BMC Villa, dan dia terus mau, saya mau kayak Koko dan kayak Papa, kayak Mama. Juga khotbah jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, enggak harus semua anak-anak saudara jadi melayani Tuhan seperti kami. Tapi minimal Anda bawa mereka kepada Yesus. Yang mau, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Yusuf berkhotbah meski mulutnya diam. Tidak ada satupun perkataan Yusuf yang tertulis di Alkitab. Tidak ada satupun perkataan Yusuf yang tercatat di Alkitab. Sementara perkataan Maria tercatat di Alkitab. Perkataan orang Majus tercatat di Alkitab. Perkataan para gembala di Padang Efrata tercatat di Alkitab. Bahkan perkataan Herodes yang jahat pun tercatat di Alkitab. Tapi Yusuf, ayah Yesus ini, tidak ada satupun tercatat perkataannya. Tuhan tidak hanya mencari kepandaian berbicara, tetapi juga karakter yang baik, yang mengerti, katakan amin. Yusuf membuktikan Anda tidak perlu terkenal untuk bisa dipakai Tuhan. Kita tidak perlu panggung untuk kita bisa dipakai Tuhan. Kita tidak perlu gelar yang banyak untuk kita bisa dipakai Tuhan. Hanya punya satu modal, hati yang benar, hati yang berkenan kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan yang menarik, Yusuf tidak pernah berkhotbah, tetapi seluruh hidupnya adalah khotbah yang tak pernah berhenti. Saudara, bagaimana dengan kita? Jadi kalau gitu saya nggak usah ceritakan tentang Yesus. Perlu pakai mulut sosial media untuk Yesus. Tapi mari perbuatan kita tiap hari di rumah, di kerjaan, di komunitas, biar menjadi khotbah yang hidup. Supaya orang melihat Yesus ada pada kita. Ada seorang nenek masuk bus. Waktu dia duduk sambil senyum lihat-lihat. Ada wanita muda dengan banyak tas. Lagi bergesa-gesa masuk. Dan ternyata tas yang berat itu menyenggol nenek ini dengan kasar sekali. Tapi nenek ini tetap senyum. Wanita itu enggak minta maaf. Maka di sebelah nenek ini yang melihat peristiwa itu berkata, nenek harusnya marah. Iya, wanita kurang ajar. Tapi kenapa nenek kau tetap diam dan tetap senyum? Nenek ini berkata, pertemuan kita di bus ini cuman sementara. Hanya singkat. Mengapa aku harus kehilangan sukacitaku? Hanya karena kesalahan wanita ini. Kan sebentar lagi aku akan turun ke halte pemberhentian bus berikutnya. Sebuah kalimat sederhana, tapi punya kedalaman. Kita ini ketemu cuman sebentar, sementara. Nggak lama di antara kita ada yang akan berhenti ke halte pemberhentian. Saat Tuhan datang menjemput kita dalam kematian. Kenapa hidup kita harus sibuk berantem, sibuk emosi, sibuk marah-marah, sibuk iri. Yuk kita belajar dari nenek ini.
hadapi semuanya dengan sukacita, tetap ketawa, dan tetap berkata, aku mau tetap bahagia di dalam Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, pemain musik silakan maju. Natal terjadi bukan hanya karena Allah mengutus anaknya Yesus. Namun Natal terjadi karena ada seorang pria di bumi bernama Yusuf memutuskan untuk percaya kepada rencana Tuhan. Tanpa ketaatan Yusuf, kandang mungkin ada, Maria mungkin ada, bayi mungkin ada, tetapi tanpa Yusuf, rencana keselamatan dunia bisa berhenti sebelum dimulai. Yusuf adalah pahlawan tanpa panggung. Yusuf adalah figur ayah yang dipakai Tuhan. Yusuf adalah pria yang membungkam dunia, tetapi membuka jalan bagi kerajaan Allah. 4 pelajaran. Yang pertama, Yusuf memiliki ketaatan melebihi egonya. Ayo, seringkali perintah Tuhan bertentangan dengan kemauan kita. Kerjakan, taati. Yang kedua, Yusuf peka dan bergerak cepat mengikuti tuntunan Tuhan. Yang ketiga, Yusuf memuridkan Yesus dengan benar. Ayo, beri good influence pada keluarga dan sekitar kita. Dan yang keempat, Yusuf berkhotbah meski mulutnya diam. Merry Christmas. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.